Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Ibu harap setelah nasihat Ibu minggu lalu, kalian makin rajin nih belajarnya. Bukan malah tambah males ya. Ibu berharap tambah rajin nih belajarnya ya. Ibu minta tolong disimak dengan baik materinya. Terus silahkan dicatat. Yang kalau misal kalian mudah ingat, nggak dicatat nggak apa-apa. Tapi kalau merasa gampang lupa, silahkan dicatat bagian-bagian yang penting menurut kalian. Nah, ini udah Ibu ringkas banget sih materinya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Bentar. Nah, lanjut aja ya. Nah, apa aja sih struktur pada tumbuhan itu? Pasti udah pada tahu ya, udah pada pernah melihat tumbuhan semua. Jadi yang pertama struktur tumbuhan itu ini apa? Ya, akar. Ada akar. Kemudian yang besar ini tumbuh menjulang, yaitu batang. Yang indah dan menawan ini namanya bunga. Yang warna hijau daun, ini daun ya, daun. Ini namanya buah dan biji. Buah dan biji. Jadi kalau nanti ditanya udah tahu nih ada apa aja sih struktur tumbuhan itu. Yang namanya struktur itu pasti kelihatan mata, bisa dilihat. Ada akar, ada batang, ada bunga, ada daun, ada buah dan biji. Kita bahas satu-satu ya. Ini nggak kelihatan ya. Sorry, ini nggak kelihatan. Ini struktur tulisannya. Struktur dan fungsi akar. Jadi akar itu ada dua macam. Sistem perakaran tuh ada dua. Yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut. Yang punya akar tunggang, contohnya apa sih? Lihatnya gini, kalau batangnya besar gitu, batangnya diameternya besar, itu pasti akar tunggang. Contohnya apa? Tumbuhan mangga. Batangnya besar kan? Nah, pasti dia akar tunggang. Kalau akar serabut nih, akarnya kecil-kecil, serabut bentuknya. Contohnya pada tanaman padi. Nah, yang membedakan apa sih, Bu? Coba kalian lihat akar tunggang. Akar tunggang itu bagian utamanya kelihatan nih. Bagian utamanya kelihatan. Bentar Ibu ganti warna dulu deh. Oke. Nih lihat ya. Jadi kalau akar tunggang, bagian akar utamanya tuh kelihatan. Terus yang bercabang-cabang kecil, nih, kelihatan kan? Coba lihat kalau akar serabut bergerombol, kita nggak bisa bedain akar utamanya yang mana nih, gitu. Karena dia bergerombol, berserabut. Nah, udah bisa ya bedain perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Kemudian fungsinya apa sih, Bu, akar itu? Oke, ini nggak kelihatan ya. Ini struktur. Coba pertama dari letaknya. Letak akar itu di mana sih? Ya betul, letak akar itu di dalam tanah. Bagi tumbuhan darat. Kalau tumbuhan air berarti akarnya di dalam air. Contohnya apa? Tumbuhan teratai. Letaknya di dalam tanah. Ada juga yang di dalam air.
ada juga yang di dalam air. Kemudian apalagi sih fungsi yang lain? Coba kalau nggak ada akar, tumbuhannya bisa melekat ke tanah nggak? Nggak bisa ya. Jadi fungsi akar yang kedua yaitu melekatkan atau menambatkan juga boleh tumbuhan ke dalam tanah. Atau pada mediumnya. Medium tuh tempat tumbuhnya tumbuhan itu gitu. Misal kamu nanemnya di pot, ya udah akar itu akan melekatkan tumbuhan pada pot itu gitu. Atau misal kamu hidroponik nih, hidroponik kan pakai air, nah ya udah dia membantu melekatkan tumbuhan pada medium tumbuhnya. Medium tuh tempat tumbuhnya gitu. Nah terus apalagi sih fungsi yang ketiga? Akar tuh tumbuhnya kemana-mana kan, di dalam tanah tuh kemana-mana, makanya si akar bisa menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Di dalam tanah. Nah, kenapa di sini Ibu kasih gambar wortel nih? Jadi akar itu bisa mengalami modifikasi. Akar bisa mengalami modifikasi. Modifikasi itu apa sih Bu? Pertambahan fungsi atau memiliki fungsi lain gitu. Memiliki fungsi lain. Contohnya si akar ini bisa menyimpan cadangan makanan. Maka terbentuklah si wortel itu tadi itu. Jadi akar mengalami modifikasi. Jadilah kita kadang menyebutnya sebagai umbi akar. Jadi kalau misal ditanya wortel tuh perkembangbiakannya menggunakan apa sih? Umbi akar gitu. Modifikasi akar kita nyebutnya umbi akar. Contohnya pada wortel. Nah, modifikasi ini gunanya untuk menyimpan cadangan makanan gitu. Ada lagi nggak nih fungsi akar? Ada ya. Pada tumbuhan bakau, tahu tumbuhan bakau yang hidup di pantai? Ya, pada tumbuhan bakau, akar berfungsi sebagai alat pernapasan. Berfungsi sebagai alat bernapas atau alat pernapasan juga boleh. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut nih. Yang kedua, ada struktur batang. Struktur dan fungsi batang. Ini struktur ya. Struktur dan fungsi batang. Yuk, dari letaknya, letak batang itu di mana sih? Tentu di atas tanah. Terus fungsi yang kedua apa sih? Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Berdirinya tumbuhan. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Kalau akar tadi menyerap air, kalau batang mengangkut air dari akar, air dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh tubuh tumbuhan. Nah, jadi fungsi akar yang ketiga yaitu
mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh tubuh tumbuhan. Coba kita lihat batang, ini yang di atas batang bambu, dia punya ruas, ya kan? Ini pohon mangga, dia juga punya ruas nih, tempat melekatnya daun ini ruas. Jadi batang itu punya ruas sebagai tempat tumbuhnya daun, sebagai tempat tumbuhnya daun. Kemudian yang kelima, apalagi sih kira-kira fungsi batang tuh? Tempat tumbuhnya bunga juga bisa. Oh ya, si batang ini juga bisa batang bisa mengalami modifikasi, sama kayak akar tadi ya, mengalami modifikasi menjadi umbi batang. Contohnya pada tanaman kentang. Jadi kalau ditanya gimana sih perkembangbiakan kentang itu? Kentang berkembang biak dengan umbi batang, yaitu batang yang mengalami modifikasi gitu. Pada tumbuhan kentang sama fungsinya juga untuk menyimpan cadangan makanan, makanya bisa terbentuk kentang gitu. Lanjut ya. Yang ketiga, ada struktur dan fungsi daun. Ini struktur dan fungsi daun. Letaknya tentu di atas tanah, melekat pada ranting, boleh ya. Berwarna hijau umumnya, tapi ukuran dan bentuk tiap daun tuh beda-beda ya, antar tumbuhan tuh beda. Terus yang kedua, punya zat klorofil. Nah, zat klorofil ini berperan dalam proses fotosintesis. Nah, ini gambar daun, tapi bentuk tiap daun pada tumbuhan tuh beda ya. Nah, di permukaannya daun ini ada yang namanya ini stomata. Stomata tuh bisa dilihat pakai mikroskop. Punya stomata, fungsinya punya stomata. Nah, stomata ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau musim kemarau kan di daun kan ada airnya juga. Nah, supaya mengurangi penguapan, stomatanya tuh biasanya menutup untuk mengurangi penguapan. Nah, di stomata juga berfungsi untuk pertukaran gas. Ingat kan kalau tumbuhan tuh bernapas, pertukaran gas. Jadi bukan cuma manusia dan hewan yang bernapas, tumbuhan juga bernapas. Lewat mana? Lewat stomata. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas. Kalau tumbuhan kan bernapasnya mengeluarkan oksigen dan menghirupnya malah karbon dioksida. Kalau manusia kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida gitu ya. Nah, selanjutnya ada struktur dan fungsi bunga. Ini ketutupan kamera. Struktur dan fungsi bunga. Jadi bunga itu sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Kenapa kok dia
disebut sebagai alat reproduksi? Karena dia punya putik dan benang sari. Jadi saya kasih alasan ya kenapa disebut alat reproduksi generatif, karena punya benang sari atau kelamin jantan ya. Kalau benang sari itu alat kelamin jantan pada bunga, dan putik atau alat kelamin betina pada bunga. Jadi kenapa kok bunga ini dikatakan alat reproduksi generatif? Karena punya benang sari dan putik sebagai alat kelamin. Nah, nanti disinilah terjadilah penyerbukan gitu. Kan tadi punya benang sari sama putik nih, terjadilah penyerbukan. Nah, penyerbukan itu proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari itu punya siapa? Punya benang sari. Jadi dia tuh kayak berupa coba kalian petik bunga ya, kan ada kayak struktur yang bertabur gitu. Nah, proses jatuhnya serbuk sari ini jatuh di atas kepala putik, makanya nanti bisa tumbuhan baru gitu. Makanya si bunga ini sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, misal nih ibu tanya, kenapa sih kok disebut alat reproduksi generatif? Karena punya benang sari dan putik sebagai alat kelaminnya gitu. Benang sari sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina. Diingat ya. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih kok bisa ada buah sama biji? Jadi ingat ya, pada bunga tadi ada yang namanya putik. Nah, ini struktur putik nih. Ini gambar struktur putik. Ini namanya struktur pada putik. Ingat ya, putik tadi alat kelamin betina. Nah, kenapa bisa ada buah? Buah tuh tumbuh dari sini nih. Bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Bakal buah tuh ini nih, lingkaran paling luar ini, lingkaran luar ini. Ini bakal buah atau ovarium yang akan menjadi buah. Terus bakal biji. Nah, di dalam bakal buah itu ada bakal biji. Namanya bakal itu akan jadi biji gitu. Makanya bisa ada buah dan biji. Nah, fungsi buah dan biji itu juga sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan. Coba kalian makan alpukat, bijinya kalian tanam di tanah, pasti nanti jadi tumbuhan alpukat lagi kan. Nah, alat reproduksi. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Silakan dicatat. Kalau sudah, kirim ke WA saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.